Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nazila Cahayudia dengan NIM 233141044. Di sini, saya akan menyampaikan dan memaparkan sebuah materi dengan judul Interaksi, Struktur, dan Ruang Lingkup Sosial. Langsung aja yang pertama, yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari bahasa Latin con atau cham yang berarti bersama-sama, dan bahasa Tango yang berarti menyentuh. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada juga menurut Nasdian, interaksi sosial merupakan suatu intensitas sosial yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan ada juga jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dan individu. Interaksi sosial ini terjadi saat dua individu bertemu dan saling menyadari keberadaan satu sama lain, meskipun tidak ada aktivitas yang dilakukan. Jenis yang kedua yaitu interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Jenis yang ketiga yaitu interaksi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi sosial ini beragam dan perbedaannya makin terlihat ketika terjadi konflik antara kepentingan individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih, adanya jenis komunikasi menggunakan simbol, adanya pengaruh timbal balik, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yaitu pengertian struktur sosial. Struktur sosial merupakan hubungan-hubungan yang terus bertahan, teratur, dan terpola di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Konsep ini mendasari para sosiolog abad 19 membandingkan masyarakat dengan mesin atau organisme. Sebagai kajian esensial, sosiologi struktur sosial dipahami pada aras teoretik dan praktis. Bagi kelompok teoretik, memposisikan struktur sosial merupakan titik fokus dari komitmen teoretik mereka. Sementara kelompok praktis memahami struktur sosial sebagai sebuah asumsi latar belakang yang keberadaannya sebagai akibat dari adanya proses penelitian mendalam secara teoritis dan empiris. Selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur sosial. Yang pertama yaitu struktur kaku dan luas, merupakan struktur yang pola susunannya memungkinkan untuk diubah. Yang kedua yaitu struktur formal dan informal. Untuk struktur formal berarti struktur yang diakui oleh pihak berwenang, sedangkan yang informal strukturnya nyata tetapi tidak diakui. Selanjutnya yaitu struktur homogen dan heterogen. Homogen memiliki pengaruh yang sama terhadap dunia luar, sedangkan struktur heterogen memiliki kedudukan yang berbeda. Ada juga ciri-ciri struktur sosial, ada 4. Yang pertama, struktur sosial bersifat abstrak. Yang kedua, struktur sosial memiliki cakupan yang luas di masyarakat. Ciri yang ketiga, struktur sosial merupakan bagian dari kebudayaan di dalam masyarakat. Dan ciri struktur sosial yang terakhir yaitu struktur sosial sebagai landasan proses sosial masyarakat. Materi yang ketiga yaitu lembaga sosial. Untuk pengertiannya, lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada sistem nilai dan norma sosial, serta bentuk atau susunan masyarakat. Juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat atau sekumpulan norma sosial yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas manusia. Di sini aku bakal sebutin jenis-jenis lembaga. Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dan terdekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Keluarga bisa disebut sebagai lembaga karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi seluruh anggotanya. Jenis yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama sendiri merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Ada pula di sini ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Lembaga sosial memiliki tata tertib dan tradisi. Adanya sistem ideologi atau sistem gagasan. Ciri berikutnya yaitu lembaga sosial memiliki alat kelengkapan. Dan yang terakhir, lembaga sosial memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan.
Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.